Jelas, Baik, Mas. baik. Baik, Bagus. jadi pada siang ini saya akan berbicara tentang tektonik dulu secara keseluruhan atau geologi, tapi khususnya tektonik tentang Nusa Tenggara dan kebencanaan geologi. Saya tidak hanya membahas kegempaan, tapi ada juga gunung api ya, tapi sedikit, terutama kebanyakan tentang kegempaan. Nah, seperti kita tahu pasti apapun entah itu sumber daya atau kebencanaan itu punya kontrol semuanya ya dalam geologi ya. Jadi itu juga hal-hal yang baik sebab kita tidak random gitu dalam melakukan mitigasi ya, karena kita tahu dengan pasti bagaimana si gempa itu terjadi, bagaimana erupsi gunung api terjadi, tsunami, atau mungkin bahkan dalam pencarian mineral ataupun energi migas atau batu bara, karena semua punya kontrol dalam geologi. Nah, di dalam geologi itu yang pengontrol utamanya tentu adalah tektonik ya. Nah, kebetulan Nusa Tenggara adalah area yang sangat menarik ya secara geologi Indonesia, dan mungkin umurnya pun relatif muda sehingga banyak sekali proses-proses yang terjadi sekarang. Misalnya, contohnya benua Australia sampai sekarang masih berbenturan gitu dengan Pulau Timor ya di sebelah ujung Nusa Tenggara. Kemudian belakangan juga mungkin sebulan atau 2 bulan belakangan juga kegempaan juga banyak gitu di utara Lombok ataupun utara Sumbawa ya. Nah, itu semua menunjukkan kepada kita bahwa proses geologi di Nusa Tenggara itu sedang berjalan gitu, in the making ya, istilahnya seperti itu. Karena itu menunjukkan juga dinamika kepulauan ini. Secara geologi pun nanti kita akan lihat menarik sekali gitu geologinya. Baik, jadi saya akan ada 4 bagian yang dibahas. Pertama tentang regional setting Kepulauan Nusa Tenggara di dalam setting Indonesia secara umum. Kemudian tentang tektoniknya Nusa Tenggara. Di sini dibicarakan juga tentang evolusinya, karena kalau kita mengetahui evolusi tektonik, rekonstruksinya Nusa Tenggara seperti apa, kita bisa memahami geologinya lebih komprehensif, lebih tahu juga gitu. Itu juga nanti akan bermanfaat gitu buat kawan-kawan dalam memitigasi bencana, juga untuk kawan-kawan dalam pencarian sumber daya mineral dan energi. Ya. Kemudian bagian ketiga kita akan berbicara tentang kebencanaan geologi, nanti sebagian besarnya tentang kegempaan. Nah, terus nomor 4 saya akan bahas khusus lebih detail tentang Flores Backup Trust ya, yang belakangan sering menjadi tempat untuk kegempaan terjadi ya, seperti yang di Lombok yang tahun 2018. Kemudian kita pernah punya bencana tsunami di Flores Timur ya, bagian utara tahun 92. Itu semuanya juga berasal dari bagian utara yang berhubungan dengan Flores Backup Trust. Jadi di sini saya bahas khusus itu karena sering menjadi sumber kegempaan. Nanti mungkin rekod gempa-gempanya bisa ditunjukkan lebih detail oleh Pak Daryono. Baik, regional setting. Nah, ini peta dari Robert Hall ya, seorang peneliti geologi dari Inggris. Di sini kalau kawan-kawan lihat, ini mungkin bisa dibagi jadi 3 warna ya secara umum ya. Di bagian barat adalah bagian Asiatic, atau ini bagian besarnya adalah Sundaland. Kemudian di bagian timur, bagian besarnya adalah Sahuland, merah ini ya, yang Australian gitu. Pada masanya ini juga menjadi daratan, makanya disebut land. Terus kalau kita lihat, Pulau Nusa Tenggara ini ada di antara mereka gitu. Ya, atau daerah Wallacea disebutnya ya, sering disebut seperti itu. Sebagian besar bagian tengah Indonesia pun ada di daerah pertemuan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, nanti kita lihat di sini. Di sini kalau kita lihat pulau-pulaunya ya, di sini ada Bali, Bali sih masuk bagian Indonesia Barat ya. Ada Lombok di paling ujungnya, kemudian ada Sumbawa ya, terus ada Flores di sini nggak kelihatan, terus ada pulau-pulau Alor, Wetar, gitu ya, dilihat di sini warnanya hijau semua gitu di sini. Hijau itu artinya busur kepulauan. Ya. Kemudian kita di sini lihat ada pulau satu yang lain, itu Sumba. Ya. Di sini warnanya kuning. Ya, karena menurut penelitian ini berasal bukan dari Nusa Tenggara gitu, tapi dia bagian eksotik atau bagian yang berjalan dari Asiatik pindah ke sini. Terus kalau kita lihat timur merah gitu warnanya, ya, tidak ngikutin warna hijau gitu. Nah, ini secara garis besar juga menunjukkan keberagaman geologi di Nusa Tenggara gitu. Jadi ada yang menjadi busur kepulauan, ya, sejak dari Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Wetar ya, dan sekitarnya. Kemudian ada bagian katakanlah ini terrain atau microkontinen yang lepas dari Sundaland, pindah ke posisinya sekarang. Terus sebagian juga ada pulau yang banyak memuat batuan-batuan yang banyak berhubungan dengan Australia, yaitu Timor gitu ya. Nah, itu menunjukkan kepada kita dinamikanya gitu. Terus kalau kita lihat di sini juga ada yang segitiga, itu adalah gunung-gunung api gitu. Nah, banyak sekali gunung api di Nusa Tenggara karena
wajar ya, karena ini sendiri juga adalah busur kepulauan, itu busur gunung api. Otomatis kegempaannya juga pasti sangat dinamik ya, karena ini kita lihat di sini ada benturan-benturan dari Australia plate di sini kan, terus di sini ada subduksi Samudra Pasifik, Samudra Hindia ya. Jadi menarik sekali. Terus di utaranya kita punya juga bagian barat dari Laut Banda gitu. Nah ini semua secara regional akan menentukan bagaimana kondisi geologi di Kepulauan Nusa Tenggara. Ya. Nah ini satu fisiografi yang bagus ya dari saya dapat dari Pak Han Van Gorsel tahun 2018. Kawan-kawan di sini juga bisa melihat gitu ya, bagaimana fisiografi Indonesia Timur dan posisi Nusa Tenggara di sini.